Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari Effendi, dosen program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini akan ditampilkan proses pembelajaran kelas tatap muka untuk mata kuliah Sosiologi Pariwisata dengan kode mata kuliah SOS 41724 dengan bobot SKS 2 SKS. Proses pembelajaran menerapkan DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Delivery yaitu proses penyampaian mata kuliah dengan berbagai macam media yang disediakan. Nah, kemudian interaction, melakukan interaksi, diskusi, baik diskusi dengan dosen ataupun antar mahasiswa sehingga mereka dapat memahami dengan baik materi yang sudah disampaikan. Lalu kemudian assessment, yaitu proses penilaian, di mana dalam perkuliahan ini ada 16 kali pertemuan, 14 diantaranya tatap muka, 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Sosiologi Pariwisata merupakan mata kuliah pilihan 2 SKS program studi Sosiologi yang diharapkan kemudian dalam mata kuliah ini setelah mengikutinya serangkaian kegiatan perkuliahan melalui blended learning, case-based learning, belajar terstruktur, belajar mandiri, dan praktek lapangan mahasiswa program studi Sosiologi semester 7 diharapkan pertama mampu memahami konsep teoretik sosiologi, yaitu sosiologi pariwisata, perkembangan pariwisata dan sosiologi pariwisata, dan sistem kepariwisataan. Yang kedua, mahasiswa juga mampu menganalisis kearifan lokal dalam industri pariwisata, dampak sosiologi pariwisata, mampu mengkaji perkembangan pariwisata daerah dan perubahan sosial akibat pariwisata. Yang berikutnya, mahasiswa juga mampu memproyeksikan pengembangan pariwisata menjadi penelitian ataupun pemberdayaan. Adapun materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan Sosiologi Pariwisata ini adalah pertama, konsep sosiologi pariwisata, yang kedua, perkembangan pariwisata dan sosiologi pariwisata, yang ketiga, sistem kepariwisataan, yang keempat, dampak sosial sistem kepariwisataan, kelima, perkembangan pariwisata daerah seperti pariwisata budaya, pariwisata hijau, pariwisata bahari, pariwisata desa, pariwisata pegunungan, pariwisata kebutuhan khusus. Yang keenam, kearifan lokal dalam industri pariwisata. Yang ketujuh, mengkaji perkembangan pariwisata daerah. Yang delapan, perubahan sosial akibat pariwisata dan model pengembangan pariwisata. CPL yang dibebankan dalam mata kuliah Sosiologi Pariwisata ada 3. Yang pertama, menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, mampu menuangkan gagasan secara logis, sistematis, kritis, dan solutif dalam tulisan maupun lisan. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep-konsep sosiologi dalam menganalisis realitas sosial. Adapun CPMK, yang pertama mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam menuangkan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, mampu menuangkan gagasan secara logis, sistematis, kritis, dan solutif dalam tulisan maupun lisan dalam menganalisis realitas sosial menggunakan konsep-konsep sosiologi pariwisata. Yang ketiga, mampu merancang model pemberdayaan menggunakan konsep-konsep pariwisata. Sub CPMK-nya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sosiologi pariwisata. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan pariwisata dan sosiologi pariwisata. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis sistem kepariwisataan. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis kearifan lokal dalam industri pariwisata. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dampak sosial sistem pariwisata. Yang keenam, mahasiswa mampu mengkaji perkembangan pariwisata daerah seperti pariwisata budaya, pariwisata hijau, pariwisata bahari, pariwisata desa, pariwisata pegunungan, dan pariwisata kebutuhan khusus. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis secara mendasar perubahan sosial akibat pariwisata. Dan yang kedelapan, mahasiswa dapat menganalisis model pengembangan pariwisata. Video yang akan ditampilkan yaitu pertemuan untuk materi ketiga, yaitu sistem kepariwisataan, yang bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini?
Baik. Ya. Nah, sudah sarapan belum? Waduh. Semoga walaupun belum sarapan ya tetap semangat ya perkuliahannya. Nah, ini pertemuan ketiga kita untuk sosiologi pariwisata. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sosiologi pariwisata, terus kemudian perkembangan sosiologi pariwisata. Sekarang kita membahas tentang sistem kepariwisataan. Yang perlu Anda ketahui bahwa sistem kepariwisataan ini masuk di dalam CPMK 1 dan CPMK 2, yaitu mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi dalam menuangkan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini artinya nanti kan ada tugas nih terakhir ya. Nanti di bagian akhir akan ada tugas. Nah, disitulah kita terapkan misalkan sikap jujur, disiplin, dan seterusnya. Tidak ada plagiasi, itu termasuk sikap jujur ya. Terus kemudian mampu menuangkan gagasan secara logis, sistematis, kritis, dan solutif dalam tulisan maupun lisan. Dalam menganalisis realitas sosial menggunakan konsep-konsep sosiologi pariwisata. Nah, jadi ada penugasan juga nanti mungkin bisa turun lapangan ataupun studi pustaka. Nah, dalam hal ini kemudian disitulah diterapkan CPMK 2 ini. Adapun tujuan dari perkuliahan ini, sistem kepariwisataan, mahasiswa mampu menganalisis sistem kepariwisataan secara dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi pada masyarakat. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau kalian tidak bisa menganalisis, berarti saya gagal gitu ya dalam perkuliahan memberikan kuliah. Nah, makanya di situ nanti ada proses evaluasinya bagaimana perkuliahan ini berjalan dengan baik dengan melalui penugasan itu. Oke, kalian juga kayaknya ini sudah semester lumayan ya, semester 7 ya, semester tinggi ya. Jadi teori-teori sosiologi udah dapat ya sebenarnya ya. Nah, udah dapat, pastinya udah tahu tuh apa itu sistem coba. Nah, kita tutup dulu nih, nanti ketahuan jadinya. Apa sistem? Siapa yang bisa? Nggak apa-apa salah ya. Apa itu sistem? Ini paling aktif salah satunya. Alur dan pola kerja. Alur dan pola kerja itu apakah bisa sendiri apa bagaimana? Faktor yang lain. Nah, ada lagi tambahan? Ada? Mewakili perempuan? Sepertinya yang paling belakang itu dari tadi tuh malu-malu ya. Mungkin bahasanya aja yang berbeda. Sistem itu mungkin menurut saya adalah di mana satu lingkup, di sana lingkup itu ada ada alur, tapi alur itu ada yang mengatur gitu, ada norma di dalamnya. Ada yang mengatur, ada norma di dalamnya gitu ya. Nah, kira-kira sebenarnya sistem itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi ada aturannya, ada norma, atau bahkan ada bagian-bagian yang saling terikat. Karena aturan atau norma itu kan bagaimana menyatukan beberapa komponen gitu ya. Nah, jadi sistem itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau secara teoritis kan mungkin ingat fungsionalisme struktural ya. Nah, itu adalah sistem. Bagian dari sistem. Kita melihat di situ ada agil gitu kan. Nah, nanti kita lihat lebih jauh gitu ya. Nah, di dalam sistem pariwisata juga kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak hanya aspek ekonomi gitu ya, atau pemandangan. Misalnya kalau kita ngomong pariwisata itu kan orang itu berbondong-bondong untuk membangun tempat pariwisata dengan suguhan pemandangan, spot foto dan lain-lain gitu ya. Nah, apakah cuman itu? Bisa nggak berjalan hanya spot foto atau tempat destinasinya itu? Bisa nggak berjalan sebuah pariwisata? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Komponen lain untuk mengikat. Ya, komponen lain itu apa saja tuh? Ekonomi ya, politik ya, terus budaya, ya betul itu. Ini kan dua yang terbuka ini, tapi ada aspek budaya beneran tuh kan, aspek budaya juga. Ya, ada tuh kan, kayaknya dia punya keahlian menebak ya. Ya, itu ada tuh, memang seperti itu. Kan percuma nih kalau kita punya destinasi pariwisata, tapi budaya orangnya itu jorok misalkan. Kan nggak mungkin, ya kan? Itu kira-kira. Ada aspek lain lagi nggak, siapa yang bisa nebak? Lingkungan. Coba kita cek.
Oh sosial, oh ya, aspek ekologi lingkungan, betul. Ini kira-kira ya. Jadi kalau kita berbicara sistem kepariwisataan, di situ adalah ada suatu aktivitas yang kompleks yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Jadi pariwisata itu tidak dimaknai sebagai sebuah aktivitas orang berkunjung ke sana saja gitu ya. Terus ada yang nyambut, tidak begitu. Nah, ini yang mungkin yang sering disalahpahami ya, atau kurang kita pahami betul gitu. Sehingga Pokdarwis di masing-masing desa itu tidak bisa menjalankan fungsinya karena pemahaman tentang pariwisata itu tidak dianggap sebagai sebuah sistem. Nah, di sini pentingnya sosiologi gitu ya, bahwa suatu sistem itu di situ ada bagian-bagian yang punya sistem juga sendiri untuk bergerak. Nah, itu aspek politik. Aspek politik itu apa gitu ya? Apakah setelah jadi presiden, bupati, atau gubernur itu tidak akan mengurus pariwisata? Atau apa dampaknya ke pariwisata? Nah, itu kan penting ya. Jadi misalkan aspek ekonomi politik ini, bagaimana kebijakan itu menaungi sistem kepariwisataan itu bisa berjalan dengan baik apa enggak melalui kebijakan-kebijakan tentunya ya. Terus kemudian aspek ekonomi ini yang paling sering kita anggap pariwisata itu adalah menghasilkan ekonomi, ya kan? Iya. Kalau ada destinasi pariwisata, orang rebutan, apa yang direbut? Parkir. Tuh, kan? Parkir pasti yang direbut. Karena apa? Jelas. Iya, jelas uangnya kan. Parkir. Ya, kadang-kadang kita nggak suka sama tukang parkir kan gitu ya. Karena berhenti sebentar udah ditarik ya, kan gitu ya. Tapi memang itu yang paling nyata uangnya. Kenapa orang mau jadi tukang parkir? Karena paling nyata uangnya. Nunggu sebentar dapat uang. Bayangkan kalau dalam suatu destinasi pariwisata yang parkir sehari itu 1.000, masing-masing motor ini kan 2.000 parkirnya misalkan. Itu udah berapa tuh? 2 juta. Ya kan? Nah, itu yang sering kita lupakan gitu ya, bahwa aspek ekonomi itu yang sering diasosiasikan dengan pariwisata, bahwa padahal aspek ekonomi itu adalah satu bagian dari sistem kepariwisataan. Nah, ini bahaya nih kalau kita udah rebutan itu ya orang lepas tanggung jawab gitu ya antara ekonomi dan politik. Terus kemudian satu lagi yang berikutnya aspek budaya. Aspek budaya ini penting juga. Nah, ini berkaitan dengan produktivitas, aktivitas, kreativitas, pendidikan, pertunjukan seni dan budaya, pariwisata budaya. Nah, tapi orang kan melihat budaya ini tidak langsung berpengaruh gitu ya. Nah, kalau Anda pernah jalan-jalan ke Sade? Pernah ya? Di mana tempat Sade itu? Lombok Tengah kan? Nah, di Kecamatan Pujut ya, sebelum ke Mandalika kan gitu ya, masih lewat situ. Apa yang membuat dia kuat di situ? Budaya, dia pertahankan itu. Nah, itu yang membuat kemudian pariwisata menjadi menarik. Kalau nggak ada budaya, mungkin padahal yang disiapin saja untuk budaya itu hanya rumah adatnya saja mungkin ya. Bagaimana kalau kompleks misalkan rumah adatnya masih bertahan, tradisi-tradisi lainnya masih bertahan dengan segala keunikannya gitu, pasti jadi lebih menarik. Di sana kan selain rumah adat, nyeseknya juga ya, nenunnya itu gitu ya. Nenun ya bahasa Indonesia, bahasa Sasaknya itu nyesek gitu. Itu kan dipertunjukkan. Nah, padahal itu masih baru dipertunjukkan saja. Bagaimana kalau asli? Karena saya meyakini bahwa yang di sana itu ya hanya pertunjukan saja. Sudah banyak yang hilang aslinya gitu ya. Aspek ekologi, lingkungan. Nah, ini ya, ini juga sangat penting gitu ya. Kalau lingkungannya nggak bersih, nggak nyaman, apa yang terjadi? Banjir itu satu ya, banjir. Ya, ada kaitannya banjir gitu ya. Kalau banjir kan sudah kotor, siapa yang mau berkunjung? Hanya relawan banjir aja yang mau datang ke sana, ya kan? Masa banjir mau kita jadikan pariwisata kan? Kan nggak keren ya. Nggak keren gitu kan, masih banyak aspek ekologi nih. NTB kan pernah punya program Zero Waste gitu ya. Nah, itu sebenarnya sangat bagus untuk mendukung pariwisata karena berbicara aspek ekologi. Dan pariwisata juga harus mempertimbangkan ekologi juga. Jadi pengusaha pariwisata itu harus melihat dari sisi ekologi dalam pembangunannya, tidak malah merusak lingkungan atau ekologi. Lalu kemudian aspek sosial ini keamanan, ketertiban ini sangat penting juga. Ya. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, bisa. Alhamdulillah ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa menjawab berarti ya. Nah, kalau kita lihat menurut Mill dan Morrison gitu ya, pariwisata adalah sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba-laba, like a spider's web gitu. Tahu kan semua pernah lihat laba-laba kayaknya ya. Nah, kayak gimana rumahnya kan? Nah, itu jaring satu sama lain. Jadi kalau satu tidak terikat maka nggak hancur. Kan cuma satu gitu ya, tapi kurang. Tapi kalau semuanya tidak terikat, maka tidak ada namanya jaring laba-laba. Laba-laba tidak bisa hidup di situ. Nah, itu kira-kira. Jadi berapa aspek tadi itu adalah saling sambung menyambung gitu. Nah, kalau kita sosiologi kan melihat itu bukan dari faktor sekalian ekonomi, bukan dari faktor ekonomi, tapi manusianya, masyarakatnya di dalam ekonomi itu seperti apa. Dari politik, bagaimana sikap pemimpin, mulai dari pemimpin desa sampai provinsi atau bahkan nasional gitu ya. Nah, kita lihat dari sistem pariwisata, ini secara teoritis ya, ada teori dependensi dan teori konsensus. Nah, dependensi ini identik dengan teori konflik ya. Nah, jadi sistem pariwisata merambah secara internasional melalui korporasi internasional, pemerintah dan lembaga pemerintah. Struktur ini mengandalkan penanaman modal asing di negara ketiga yang melahirkan hubungan dominan dependen. Ya. Jadi kalau seperti ini modelnya, maka sistem pariwisata itu dikuasai oleh pemilik modal, gitu ya. Nah, ya kan begitu kan? Ada misalkan pengusaha, bisa kita bicara kayak Mandalika misalkan. Nah, itu kan terlihat sekali. Ada yang dominan, ada yang dependen. Ada yang tidak dominan di situ. Nah, jadi di situ terpengaruh ya. Semua kebijakannya ditentukan oleh yang dominan. Nah, sampai sekarang kan kalau kita ke Mandalika, Kuta itu kan Mandalika lah gitu ya. Kadang agak malu karena wah kok bagus ya, karena ada tempat parkirnya bahkan kita nggak tahu gitu ya. Kalau sudah lama nggak di situ. Atau aktivitas kebudayaan juga udah mulai berkurang di sana karena ada faktor dominan itu. Lalu kemudian ada yang perspektif konsensus, struktural, fungsional. Nah, ini kan identik sekali dengan teori yang sudah dipahami ya gitu ya. Nah, jadi di situ pariwisata dianggap sebagai wahana distribusi pendapatan dan peningkatan hubungan antar bangsa. Nah, jadi bisa mengikat hubungan itu gitu ya. Nah, jadi ada masalah-masalah tertentu di dalam pariwisata. Kalau negatif itu kayak jadi masalah yang panas gitu ya. Karena akhir-akhir ini kita lihat misalkan di Rinjani gitu ya. Itu bisa memanas antar satu negara. Tapi kalau secara fungsional, secara struktural fungsional, sebenarnya itu bisa lebih mengikat gitu ya. Selebihnya mungkin nanti kita bisa lihat sistem pariwisata berdasarkan dari mana asalnya, tujuannya mana, terus rute yang dilalui gitu ya. Nah ini bisa kita lihat gitu ya. Kalau berdasarkan sistemnya di situ, maka ini berbicara tentang sistem pariwisata berdasarkan perjalanannya, daerah asal, ya, origin. Misalkan saya dari sini, dari Lombok. Misalkan kalian mau kemana? Impiannya berwisata kemana? Korea? Jepang? Jepang? Nah, Jepang. Udah tahu nggak jalannya? Jepang itu kemana? Nggak tahu. Nah, cari-cari dari sekarang ya, supaya nanti tahu nih. Saya harus rutenya kemana gitu ya. Nah, gitu. Nah, asalnya berarti dari Lombok gitu kan, mau ke Jepang. Nah, itu nanti pasti ada naik kendaraan ya. Misalkan dari sini ke bandara dulu. Dari bandara mungkin nanti mampir ke mana dulu tuh, Surabaya atau mungkin Jakarta. Kalau nggak ada penerbangan langsung ke Jepang gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai rute daerah antar. Nah, terus kemudian tujuannya Jepang. Nah, sebenarnya sistem pariwisata di sini ini bisa dikatakan bahwa rute itu juga bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan wisatawan. Orang berhenti di situ, nah itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pariwisata gitu ya. Nah, saya bayangkan kalau ke Sembalun itu banyak orang berhenti itu di Mas Bagi. Beli apa mereka? Hah? Beli bakso, beli apa? Kalau pendaki gunung itu biasanya berhenti di Mas Bagi. Cari apa dia? Anda nggak tahu ya? Itu adalah rute pariwisata itu. Mas Bagi itu orang cari nanas. Nanas Mas Bagi kan? Di situ tuh, pendaki gunung masih berhenti di situ. Kalau Anda bukan pendaki gunung ya wajar nggak tahu gitu ya. Pendaki gunung berhenti di situ.
Karena bisa beli murah kan gitu, borongan apalagi langganan ya. Nah, itu termasuk rute tuh. Rute itu bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Jadi pariwisata bukan hanya destinasi, termasuk rutenya juga. Tujuannya, apalagi tujuannya. Kan kalau ke Rinjani, kalau ke Sembalun gitu ya, Sembalun itu lumayan sekarang perkembangannya ya. Wah. Nah, ini mungkin mirip juga ya apa yang disampaikan oleh Neil Leiper gitu ya. Ya, jadi dia masih berkutat di antara bagaimana daerah asal, kemudian tujuan dan rutenya gitu ya. Sama juga di situ menurut Mill dan Morrison, di situ di dalam sistem pariwisata itu ada market, ada travel, destinasi, marketing. Travel juga bagian dari pariwisata, destinasi gitu ya. Marketing. Nah, ini kalau pariwisata itu kalau nggak tersedia semuanya, orang jadi malas ke sana. Tempatnya bagus, nggak ada marketing, nggak ada fasilitas, nggak ada market gitu ya. Orang mau makan apa di situ? Yang menjadi kenang-kenangan orang berwisata itu kan paling apa gantungan kunci apa gitu. Itu bagian dari market atau makanannya, kulinernya gitu. Nah, jadi ukurannya orang suka berpariwisata itu hanya apa ya? Dua. Yang pertama itu lama tinggalnya di situ. Nah, udah lama tinggal di situ, tempat wisata berarti dia suka di situ. Yang kedua itu sering berkunjung ke sana. Nah, kalau cuma sekali kan, oh saya penasaran sekali, berarti Anda nggak suka, ya kan? Datang sekali ke sana sudah nggak datang lagi, berarti udah nggak suka. Berarti itu bukan poin dari pariwisata yang bagus gitu ya. Jadi dua ukurannya itu lama dan sering berkunjung. Nah, di situ apa di situ? Di situ ada marketing, travel dan destinasi yang menyenangkan karena pariwisata itu adalah ekonomi pelayanan, service gitu ya. Hospitality itu sangat penting di situ. Nah, disitulah aspek sosiologinya di bidang hospitality itu. Nah, ini mirip ya dengan yang tadi. Nah, ya mirip juga ini. Cuman apa ditambahkan kepada impact di sini proses production system. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan sebelum kita tugas kelompok. Tanya dulu tentang terkait sistem pariwisata. Yuk, ada pertanyaan lah. Masa ditunjuk? Ayo ada bertanya. Biasanya aktif ini, sekarang nggak bertanya. Paham ya? Nggak ada pertanyaan? Beneran, paham? Kalau paham saya tes loh. Paham ya? Paham. Aspek ekonomi itu apa di dalam pariwisata? Aspek ekonomi tadi berdasarkan yang Bapak jelaskan dan pemahaman saya, aspek ekonomi itu adalah salah satu aspek yang mendukung pariwisata. Di mana kan tadi Bapak mencontohkan kayak pariwisata juga menunjukkan ekonomi masyarakat sekitar. Ya. Contohnya mungkin di Aiman mungkin ya Pak. Ya. Kan banyak pedagang-pedagang di sana yang akhirnya bisa mendapatkan sumber ekonomi kan dari pariwisata yang ada di sana. Itu ya ekonomi ya. Orientasinya adalah keuntungan ya. Nah, sekarang saya tes lagi ekologi. Lingkungan ya, apa? Kalau lingkungan itu dia bagaimana kemudian ketika misalnya kayak di Billy Bantu gitu Pak ya, kita lihat bagaimana mereka coba manfaatin lingkungan mereka yang bersih dengan juga usaha yang mereka rawat itu jadi menarik orang datang untuk melihat apa sih kan kalau di daerah kota jarang kita melihat daerah-daerah yang hijau gitu. Tapi ketika kita datang ke desa dengan daerah yang sejuk kemudian bersih seperti Billy Bantu itu orang jadi betah dengan mungkin juga bagaimana masyarakatnya ramah melayani mereka yang berkunjung. Ya meskipun tempatnya agak dalam ya, tapi tetap dengan fasilitas dan kemudian jalannya udah mulai bagus juga bagaimana juga pemerintah melirik daerah tersebut. Jadi sawah itu tidak hanya sebagai tempat mereka untuk kerja doang, tapi mungkin jadi tempat pariwisata juga bagi orang luar yang udah jarang melihat daerah-daerah pedesaan. Aspek. Jadi kalau gitu sangat, menurut saya kalau gitu juga sangat berdampak untuk jadi aspek pariwisata dan juga mendukung perekonomian masyarakat. Iya. Hubungannya ekonomi juga kan, dia menjaga lingkungan, benar. Leger ya. Apa yang belum politik apa? Kalau di ranah
politik, pemahaman saya berdasarkan penjelasan Bapak tadi itu adalah kebijakan yang dimana ini aspek yang paling penting yang mengikat komponen-komponen lain, yang dimana jikalau punya kebijakan yang jelas terkait dari lingkungannya atau nanti distribusi parkir atau pengaturan yang UMKM yang jual di sana sudah jelas, maka komponen-komponen itu akan membentuk suatu sistem pariwisata yang bisa dikatakan bisa mendukung mendapatkan keuntungan baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat. Oke, terasa cukup lah, tes 3 aja udah paham lah ya. Jadi aspek budaya juga yang tadi yang belum saya tanyakan, tapi itu budaya itu kan bagaimana melestarikan budaya, pendidikan, kreativitas, kemudian sosial, keamanan gitu ya. Nah itu sangat penting. Nah, jadi udah siap ini saya rasa saya kasih tugas ya untuk kelompok ya. Nanti penugasan kelompoknya ini deskripsinya, jadi nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok dan subsistem tadi, mulai dari politik, ekonomi, ekologi, budaya, dan sosial ya. Nanti dibagi sesuai dengan urutan absen aja ya, supaya lebih sederhana gitu. Nah, kemudian melakukan studi lapangan maupun pustaka. Nah, kalau menurut saya sih kalau Anda mau sambil berwisata, studi lapangan aja sambil jalan-jalan gitu ya, sambil mengamati, menikmati gitu. Nah, itu mungkin lebih pemahaman kita tentang sistem pariwisata itu lebih ngena gitu ya, karena langsung melihat di lapangan. Nah, kemudian membuat makalah dan PPT, nanti kita presentasikan di pertemuan berikutnya seperti biasa ya. Ini bisa menampilkan, misalkan kalau melakukan studi lapangan bisa menampilkan bagaimana sistem atau subsistem itu berfungsi di lapangan tersebut gitu ya. Nah, kemudian ketentuan jumlah halaman 15-20 halaman. Kebanyakan nggak ini? Cukup ya? Kan kelompok ya. Kalau biasanya kalau kelompok itu kan biasanya disaling dibagi-bagi biasanya. Terus nanti setelah dikumpulkan baru dievaluasi, diperbaiki lagi kan biasanya begitu. Times New Roman 12 spasi 1,5. Laporan berupa makalah ya sudah ya. Boleh studi pustaka ya sudah cukup ini ya. Bisa dipahami nih tugasnya. Ya, oh ya tadi lupa ngisi absen ya. Silakan buka SIA ya seperti biasa untuk ngisi absen supaya terekam pembelajaran kita. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup jelas tentang tugas? Oh ya, deadline minggu depan, pertemuan berikutnya ya. Nggak usah pakai deadline. Kalau minggu depan ya bisa selesaikan besok juga kan. Tapi biasanya kalian kan kalau kerja itu kan menjelang hari H gitu ya. Ya terserah, yang penting itu ya minggu depan sudah siap presentasi gitu ya. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih pertemuan kita kali ini sudah cukup. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya dengan presentasi masing-masing kelompok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.